negatif gimana sekarang? Aku harus hadapin lah gitu rasanya, dan kayak udah jauh mendingan banget. Ini adalah lokasi-lokasi yang kita rencanakan untuk penelusuran. Kota yang kita tuju adalah Cirebon. Sesuai dengan request CM, kita mau ke Rewinangun, pabrik gula Gempol sama gedung Pancasila. Ayo coba tunjukin. Di sana, itu kayak tunnel ya. Mundur. Gimana kalau kita coba dengan alat yang sekarang Erik punya? Kenapa kita kesini? Salah satu penampakan, Min. Siapa ini? Tahu nggak sih? Oh, iya. Who are you? Siapa? Bangsat. Woi, anjing. Tadi suaranya jelas ya, dia talkative banget ya. Iya. Jadi si ibu-ibu itu bukan ibu-ibu, dia ular itu. Iya, ular. Dia itu memang dulu diumpanin. Jadi selalu di apa namanya? Aku nggak tahu ya, mungkin ya emang ditugaskan untuk menjaga atau apa, ada masternya. Perewangan atau apa aku nggak tahu, tapi dia ditugaskan untuk menjaga, iya. Tapi ada rasa apa ya? Dia stres, kayak aku ngerasain itu. Dia kayak soalnya capek banget nih gue gitu. aku ngerasainnya waktu pas di situ gede, serem, tapi tidak mengintimidasi. Ya. Jadi mungkin itu ya. Padahal kan dia salah satu sosok yang umpanin gitu ya, dikasih makan apa segala macem. Terus pas dia ngomong kayak intinya tuh lu mau ngapain kesini? Sudah pergi saja. Ini beda. Dia urusanku. Ini beda lagi ya, Cap? Iya, beda lagi. Sudah pergi saja, dia urusanku. Kalian sudah ada yang jaga. Pergi. Kalian udah ada yang jaga. Jadi gue pikir ada mungkin beberapa oknum atau orang-orang zaman dulu atau entah kapan itu minta sosok ini tuh untuk jagain dia. Gitu dalam arti yang positif ataupun negatif tergantung orang maunya apa hatinya. Gitu. Aku tadi lebih merasakan energinya dia tuh, kayak dia capek, kayak gue udah dong kayak gini terus. Dia ngikutin apa yang si masternya ini mau gitu, tapi dia udah, bayangkan udah berapa lama dia di situ. Dia tuh kayak udah, apalagi sini manusia-manusia gitu, lebih gitu aku tadi rasanya. Pikirnya kita mau begitu tadi awalnya, makanya kan kita langsung tone down kan. Pas dia udah ngomong Jawa, kita juga ngomongnya sopan langsung tuh. Tadi pas itu emang kepanggil akhirnya ke sini. Di sini aktivitasnya seru banget, sampai Andi ngeliat, Jordi ngeliat. Terus apa namanya, ada yang lari ketawa tadi sama kameramen. Ya mana tadi? Gede ya, Mbak? Kita ke monitor nih sekarang. Iya boleh. Ada yang anak-anak sekarang barusan denger ada yang ketawa. Tuh ada yang jalan. Dengar jelas ya? Suara. Jangan kayak gitu. Suara apa? Jalan. Ular kan? Iya. Kayak Shrek gitu. Nah, dia juga ngedenger, terus ngeliat, itu diputerin Shrek gitu. Dan ini pas pada saat sebelum kalian buka portal, ini kayak Doctor Strange ngebuka ini, muter gini. Mbak tungguin kagak ada yang keluar nih, gua sampai muter kagak ada yang, kan ngeri juga tiba-tiba ada yang ada yang gitu kan. Aku
Terus tiba, oh bakar dupa. Pak, lihat, oh yang ini yang megang tombak yang digambarnya Mas D, yang di rumah sakit kemarin ada cahaya itu. Nggak lama ibu belum. Oh ya udah oke. Ibu. Portal, oke. Ibu. Ya portal nih, di portal berarti kan Ya. nih portal positif nih, Ya. ya kan putih. Nah, Ngomongnya gini, kita malam ini memang mungkin udah jalannya memang harus ke sini gitu ya. Tapi kita tugasmu Nduk, kamu itu mendoakan mereka. Memberikan bantuan untuk supaya perjalanannya lebih lancar. Mungkin kalau dulu kamu harus kayak kita harus gali dulu gitu kan semuanya gitu ya. Cuman mungkin kayak sekarang dikasih ekstra kuota untuk kita bisa mendoakan siapapun mau lost soul ataupun ibu yang apa namanya yang tadi komunikasi sama yang sosok besar yang laki-laki tadi juga untuk bisa mendoakan mereka juga supaya perjalanannya mereka ikut lancar gitu karena kan mereka juga menunggu kan. walaupun ibaratnya mereka negatif gitu, tapi kan nggak digunakan. Negatif yang mana dulu? Ini ya itu kan paham, ini paham. bukan golongan iblis, maksudnya dia bukan anak setan. Oh ya benar. Ya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau doakan yang jahat juga kan nggak apa-apa, terserah. Mau bagaimana, pokoknya kita mengembalikan, tidak memaksakan apapun, biarkan energi yang kita berikan itu mengalir seapa adanya, membantu mereka yang tersesat yang mau menemukan jalannya. Dah, itu. Aku bilang makin berat ya ini. Tapi satu pertanyaan, Ya. Kev. Di terakhir tadi dia bilang ada sosok ibu-ibu. Jadi kan lagi sosok yang suaranya berat tuh. Pada saat dia ngomong nggak lama, sosok ibu-ibu bilang, oke pergi sekarang, cukup. Dia urusanku kalau nggak salah gitu tadi. Ya nggak sih? Ya, betul. Atau Nggak. Kalian pergi saja. Jadi gini, saja. Biar dia ada satu sosok yang growling. Itu kan ada yang mau ke kita kan, ganggu ke kita. Nah si ibu ular ini ngomong, biar dia urusanku. Jadi biar kita nggak diganggu. Ya. Bener nggak? Ya. Itu. I see. Oke. Nah, terus abis itu gue minta Mas D sama Mas Nunu, oke, biar kita fokus, coba kita udah kelonoin sama si ibu untuk ngomong cerita di alat ini. Udah kita fokusin, udah mau coba kita masuk, kok sepi? Karena kita udah fokus cuma ke satu sosok. Ya. Ternyata si ibu ular kesini. Ya. Iya. Makanya alatnya Erik jadi nggak laku. Langsung kosong, betul. Jadi nggak kosong. Betul. Kayak, weh, kenapa sepi nih? Iya. Kayak ketarik ke sini. Karena memang gue minta Mas D sama Mas Wisnu udah fokus itu aja. Iya. Energinya ketarik, tapi buntutnya dong di sana. Yes, benar. Buntutnya dong di sana. Iya. Kayak gini, ibarat kata kan kita kayak bikin jalan gelar karpet khusus untuk beliaunya. Nah, tapi beliaunya udah ke sini. Berarti yang lain juga nggak bisa masuk, beliaunya juga nggak di sana. Ya udah. Di situ tuh ibaratnya nih kelihatannya tuh kayak cuman tinggal ujung buntutnya Yes, doang. bener. Persis. Nempel di alatnya Erik. Iya, Ujung buntutnya doang. Exactly. Badannya di sini lagi sama Mbak. Jadi kita kayak kita berapa kali melakukan sesi portal. Ada kasus di mana gua telat matiin portal. Ada kasus di mana gua kecepatan matiin portal, tapi belum pernah ada kasus kita masih open portal tapi kosong. Tiba-tiba dingin, tiba-tiba kayak yang tadinya kita intens nungguin sampai kayak kok kayak nggak ada apa-apa di sini sama sekali gitu loh. Karena pas tadi lu bilang di sini kebuka Cap ya kita baru pantesan semuanya hampir kompak ngomong kayak gitu. Ya. Dan satu lagi tadi aku kira digigit semut, tapi yang terakhir itu beda. Terus kalau semut kan paling nggak satu titik. Ini dari sini kayak sampai sini kok kayak keselio, kayak di Oh. ini sampai sini nih. Nggak apa-apa nanti kita bersihkan. Coba nanti dicek. Tapi gue boleh nanya, Iya. ada maksudnya berarti bisa nggak sih disimpulkan bahwa dengan tadi kan lu ngomong tuh belum pernah kecepatan pernah, Telat pernah. belum pernah kayak sekarang ini. Iya. Kalau misal dibilang apa yang berarti kayak Sarah pada saat nge-boost alat lo berarti bisa dibilang itu kayak wifi semakin kencang gitu kali. Iya. Itu anggapan gua sebelum itu anggapan gua pas pertama kali kita penelusuran.
di saat gue telat matiin portal, gue udah berasumsi itu. Jadi semakin kuat. Tapi semakin kuat sampai sekarang kayak, oh oke, no wonder gitu loh. Makanya pas terakhir kayak, iya portalnya pindah ke sini. Itu gue langsung nggak tahu kedengeran atau kelihatan di kamera. Gue langsung bilang, pantesan. Di aku. Kan mbak kan. Aku tadi merasa kayak jauh. Makanya di sini kosong. Iya. Light. Balik monitor deh. Makanya feeling gue juga langsung ke, oke, wifi utama nih. Makanya gue langsung nanya kan, Cap, masih dengar nggak? Terus lu bilang kan pada dia, denger kok dia harusnya. Itu. Ini wifi-nya di sini. Tapi nggak apa-apa aman. Maksudnya, ya itu kan kita nggak bisa ngatur, nggak bisa tahu apa yang didapat. Kadang bisa, kadang enggak. Cuman ini di sini memang tadi pada saat ngebuka di sana, di sini lumayan aktif tadi Jordi. Maksudnya Jordi sampai Andi pun kayak, oh iya lihat juga lagi, terus kayak apa? Sama di sini nongkrong di sini tuh jelas banget yang ini, yang kakinya panjang, ya kan? Mas Duduk. Iya. SLS. Oke. Mas. Belum ada chat kamu. Dia kayak crawling tuh. Atas ya. Ini beda loh. Ya. Orangnya di sini loh. Ini orang. Oke. Ini orang. Yang di sini mas. Ada di sini nih, di atas sini nih, kiri, atas. Up. Tadi cepet di sini. Lari dia. Dan cepet gerakannya. Yes. Yes. Crawling. Crawling itu. Ya. Garet. Seperti biasa. Crawling. Lokulen pabrik lah. Oh gitu. Maksud Sih. Terus apa? Yang itu kita kayak diputerin gitu. Yang ular. Cuman ya kan ada tapi itu fix ular sih. ular. Kita dapat 2 kali dia mendesis seperti itu. Tapi oke, maksudnya tadi aku lihat ininya tektokannya tuh oke, dan kayak terfokus. Jadi misalnya mau komunikasi sama ini bisa, sama ini bisa gitu loh Bang. Karena tanya jawabnya oke gitu. Dan tadi lucunya aku nanya sesuatu di sini, di sana jawab. Bereaksi gitu. Yes. Bereaksi, cuman ya karena aku warnanya ini putih agak keabuan jauh. deh. Iya, pucat tapi. Apa namanya? Kayak ular udah mau mati, tau gak? Iya ininya. Kesian. Kayak udah tua banget gitu Kata ya. gua. Tapi kan warna bukan berarti tua sih sebenarnya, cuman memang kelihatan emang tua gitu. Tapi warnanya tuh pucat, putih abu tapi nggak bersinar gitu loh. Iya, kayak mau Biasanya lu tau kan kulit gitu ular kan kayak kinclong gitu. Ini kayak pucat ya, ada pucatnya gitu. Ularnya ada berapa? Ada 2. Ada yang bahasa ini Belanda? Enggak itu. Oh, kalau yang Belanda nggak tahu ya. Ular 2, coba ntar didengerin lagi. Yang pertama itu di awal, dan di tengah ada suara seperti mendesis juga, tapi agak berat. Coba deh, perhatiin deh ntar deh di audio. Nggak tahu sih, gue cuman sensing satu sih mbak. Nanti ada bahasa-bahasa. Itu tadi bahasa lokal, bahasa Jawa, Bahasa Belanda juga. bahasa Belanda juga, jelas tadi. Tadi Bu Ayu juga sempat ngomong di situ sebenarnya. Siapakah Bu Ayu? Kita akan kembali ke awal saat memulai penelusuran di pabrik gula ini. Kamu siapa? Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Bahasa Belanda, Bang. Si anjing ya kali gak bisa bahasa Belanda. Gue cuma bercanda tadi. Gudena. Soalnya masih Mbak ngerasain Mbak kayak lagi ngobrol sama dia, tapi dia masih belum masuk semua. Masih thank you bentar. Shit.
Close the face. Lihat, Fadi. Ya. Oke. Lihat. Yes. What the hell? Hah? Dengan Ibu Ayu. Ibu Ayu udah lama di sini, Ibu ya. Ibu yang pakai baju biru tadi, Bu. Iya. Ayu tenan. Bagus ya. Apik tenan, Bu. Ibu juga ayu tenan. How? Dari mana tadi, Bu? Kok rapih banget pakai bajunya? Mau kemana nih? Ada acara apa ini, Ibu? Ibu Ayu ada acara apa? Kok bagus banget bajunya? Masih silau? Terang ya? Terang ya, oke. Segini? Nggak terlalu terang ya? Iya. Kenapa, Bu? Kan Ibu kan kalau misalnya di tempat terang kan makin kelihatan cantiknya. Iya toh? Ini rambut pendek. Ketahuan Sarah, amin. Ya, ini rambut pendek ini tuh lagi hits nih, Bu. Di tahun ini. Hits apa? Lagi Disukai banyak orang. disukai banyak orang. Lagi, Seperti saya. iya, tapi rambutnya pendek. Kalau zaman Iya, rambut pendek. Saya nggak suka. Iya. Ibu mau masuk ke rambut panjang? Kan lu udah potong. Oh, tapi cantik tetap cantik kan? Walaupun rambutnya pendek yang ini kan? Ya boleh lah. Boleh, oke. Sambung. Dulu Ibu juga disukai banyak orang. Oh iya. Orang pribumi atau Ya semuanya. semuanya. Ibu kerjanya apa, Bu? Saya. Kampret, dia kan ketawa doang deh. Ibu kerja apa nih, Bu? Banyak punya harta ya, Bu ya? Iya. Anak buah banyak, Bu? Banyak. Banyak. Kerjanya apa, Bu? Banyak. Biar cepet aja lah. Ya. Baru mendapat informasi. Siapa nih? Halo. Malam. Jangan percaya deh. Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa? Di tangannya banyak darah. Iya. Terima kasih loh diingetin. Ini dengan siapa ya saya bicara? Kok kamu berani ngasih tahu kita? Dia nggak marah sama kamu? Hah? Nanti kamu nggak diapa-apain sama dia? Kenapa? Kenapa sedih? Kamu korbannya? Iya. Kamu korban dia. Apa yang terjadi sama kamu? Terus? Banyak laki-laki. Kenapa laki-laki? Setiap anak yang dikandung harus diserahkan. Oke, setiap anak yang dikandung harus diserahkan. Diserahkan kemana? Ke ibu ini. Termasuk anak kamu juga? Untuk Ibu Ayu. Untuk apa? Kamu kenal Ibu Ayu? Ibu Ayu ini siapanya kamu? Ibu Ayu ini siapa? Siapanya kamu? Bukan siapa-siapa. Ibu Ayu tahu kamu mengandung, kemudian anaknya diambil gitu. Suami kamu ada perjanjian sama Ibu Ayu? Saya
Di dalam perut. Masih di dalam perut. Kenapa bisa putus? Dikukurin. Siapa nama kamu? Mate tisu, mate. Oke, sampai akhirnya Mbak berkomunikasi dengan Ibu Ayu ini, gua nggak tahu kenapa itu kena visionnya. Gue ngeliat sosok Ibu Ayu ini kalau dibilang muda, enggak. Dibilang tua, iya. Hampir, lumayan tua. Tapi, kalau dilihat dari kulitnya, wajahnya, penampilannya, ini Ibu Ayu tuh umur around 39 sampai 41-an lah. Tapi ternyata umur dia lebih dari itu. Ibu Ayu itu buat aku cukup mempesona ya gitu, karena secara fisik tampilannya itu dia cantik banget. Seseorang yang punya power, yang memang pinter dan dia tahu apa yang dia lakukan gitu. Tapi di balik itu ternyata dia punya ambisi dan akhirnya kepancing ke yang gelap karena satu hal yang terjadi gitu di masa lalunya. Pada saat ghost detectornya gue deketin ke Mbak Sarah, itu langsung naik. Pada saat gue pindahin ke Mas D atau ke Mas Wisnu, hilang. Lagi-lagi gue nggak mau kalau itu karena gue yang pegang, gue kasih ke Mas Wisnu. Enggak, gue kasih ke Mas D. Mas D juga coba, oh iya hidup, Mas D kasih ke dirinya sendiri, enggak. Gitu loh. Jadi kayak kita bisa memverifikasi hal tersebut gitu loh. Tisu. Selesai. Ini ada istri korban. Enggak. Cewek ini korban. Si suaminya ini ya. Yang ini ya, Mbak. Yang melakukan perjanjian. Ibu ini yang ritual. Hah? Ibu Ayu ini, Ibu Ayu ritual. Ibu Ayu ritual. Dia punya kedudukan yang tinggi, aku nggak tahu apa. Dia terpandang. Ada nggak banyak tapi ada beberapa perempuan yang memang itu sebenarnya slave, jadi slave-nya dia gitu ya. Jadi slave-nya dia dipaksa untuk melayani laki-laki. Dia perlu supaya slave ini hamil, anaknya diambil. Aku sih curiganya, tapi ada beberapa yang dibesarkan, tapi hanya anak perempuan ya, yang laki-laki nggak ada. Karena biar bisa melahirkan lagi nanti ke depannya. Yang laki-laki itu darah semuanya, habis langsung. Anak laki-laki? Iya, itu terakhir dia si yang perempuan yang kedua tadi masuk itu, dia meninggal, posisi bayinya itu nggak normal, ditarik putus kepalanya. Dipaksa Mas D, kan nggak bisa apa? Ya aku nggak tahu lah itu, dia meninggal ya di situ ya. Iya. Kontraksi itu kan ya. Tadi lu sempat bilang nggak apa-apa dia ngomong, nggak dimarah sama yang di belakang. Itu maksudnya belakangnya tuh siapa tuh? Ibu Ayu. Yang Ibu Ayu. Ibu Ayu. Tadi waktu Ibu Ayu masuk, hostile nggak energinya? Oh, harusnya dapat di kamera dong. Tadi ini nggak apa? Harmful. Harmful ya? Harmful. Karena tadi satanik dia. Gue coba dulu di belakang Fadi, clear, kamera lihat. Gue juga sempat konfirmasi ke Mas Nunu. Di belakang lu aman. Gue geser ke lu Cap, dan itu harmful, merah. Gue pakai dua alat yang berbeda, dan dua-duanya verified. Sama, di lu aman, pindah ke belakang langsung naik. Ini masih di aku ya si Ibu Ayu ya. Terus tadi juga aku ngelihat beberapa dari mata dia, agak sakit sih. Aku lihat dia ada suaminya, ya ada suaminya. Tapi ada orang pribumi itu Mbak, suaminya. Aku curiganya orangnya gendut. Aku nggak, maksudnya aku nggak kayak, aku nggak terlalu jelas ya. Soalnya kesini loh,
Tapi ada sosok laki-laki itu suaminya aku tahu. Tapi dia ini tidur sama ada beberapa laki-laki. Udah gitu gue lihat lagi POV-nya. Nah cuman kayak suruhannya gitu loh. Tapi nggak cuma satu nih. Ada 2 orang, 2 muka kok beda. Laki-laki? Iya, lagi boboin. Terus kayak kalau menurut aku, kenapa Mas? Gak tahu. Kayak gempa ya? Gak tahu. Kalau menurut, Aman. Kalau menurutku tuh kayak dia punya ritual sendiri, aku nggak tahu, dan itu bersumber sama kalung yang dipakai. Jadi nanti kalau Mas D dapat ininya, mau ya Mas D gambar loketnya itu agak gede segini. Nah itu tuh dia kayak ngejalanin itu tuh, aku nggak tahu apa itu. Bang Fat tadi pas sempat lihat nggak pas gini gitu? Belum, baru mau mulai dia udah ganti. Coba sekarang. Mbak, si laki-laki yang gendut ini tuh bukan pribumi ya? Nah, ini. Tapi dia kayak selirnya juga deh. Kamu selir ya? Ritual apa yang kamu pakai? Biar apa, Bu Ayu? Jadi nomor 1. Ya. Kamu awet muda selalu ya. Cantik selalu. Apapun yang diomongin sama bibir kamu semua orang nurut ya. Ilmunya belajar dari mana ini Bu Ayu? Bu Ayu melakukan perjanjian sama siapa, Bu? Dapat dari mana itu? Kalungnya itu. Dapat dari mana itu? Turun temurun. Iya. Cantik tapi udah tua ya sebenarnya Bu Ayu ini ya. Anak-anak kecil itu untuk apa, Bu? Saya rawat. Untuk bisa melahirkan lagi. Disayang. Terus habis disayang dipekerjakan, ditumbalkan. Bisakah Anda membantu saya? Biarkan aku menunjukkannya padamu. Halo. Jalankan sekarang. Wah anjing, mukanya berubah-berubah anjir. Yang cantik aja, jangan yang serem.
Udah kalau serem udah tahu gua. Yang cantik aja, jadi ngobrolnya enak gitu loh. Iya, tadi sempat berubah. Tadi sempat berubah mukanya. Iya, cantik. Iya. Hartanya banyak ya. Banyak, ya. Padahal udah kaya loh, punya suami Belanda itu. Masih kurang. Ada yang nyakitin dia dulu sebelum dia melakukan ini kayaknya. Coba di ini, Bang. Kenapa? Apa yang terjadi sama kamu kok? Kamu sampai seperti ini, Bu Ayu? Tidak harus Sampai posisi istri pun susah ya jadi nomor 1 ya? Kalau Ibu Ayu aku sama sekali nggak ada visualnya ya, atau sensing iya, tapi nggak ada visual karena dan again tadi aku bilang dari awal mereka lagi fokus Bu Ayu, aku malah lebih ketarik ke sosok si laki-laki yang bakar diri ini gitu. Jadi pada saat mereka lagi fokus di realm itu, entah kenapa aku ada di realm lain. Jadi kayak ada gap gitu rasanya. Iya, dia bukan istri sah. Iya. Belanda kan? Belanda. Tapi Belandanya ini orang ini loh. Belandanya ini orang, maksudnya kedudukannya cukup ini loh, Mas. Iya, cukup. Bangke Bu Ayu. Anjay. Kenapa ini? Air. Dibalas sama Dika, kenapa? Iya. Kemarin gue digituin, kenapa ya? Air. Tapi sebelum lu kayak gitu, pas tadi Mbak Sarah balik, dia napas keluar, gue napas masuk yang kayak sesak. Tapi abis itu langsung lewat. Ya, rasanya kalau saya di sini kayak suffocate gitu loh. Oh iya. Lagi mana gue dipegangin terus sama Bu Ayu. Gede itu energinya. Mbak lagi mau bilang, nih lihat aja udah transfer energi. Bu Ayunya ikutan masuk. Makin kelihatan nih. Itu tuh gue dari udah muter. Badannya cakep gak? Badannya Cuman, cakep. anjing, badannya astagfirullah. Enak banget. Maksudnya bagus gitu. Bagus, cakep. Tapi sebenarnya dia tuh udah tua. Udah tua. Tapi emang cakep ya? Kayak 50 tahun ke atas gitu loh. Hampir mau kepala 6 tapi 55. Tapi cakep. Masih kayak umur mentok nih ya. 35 lah. Oke. Pakai nyebut lagi. Jerman bukan Belanda. Kan ulang Guritno. Oh gitu. Siapa lagi? Ayo Dika sekarang. Tapi tadi ya itu Saradix, percaya nggak percaya, momennya itu ini dia. Gue udah berapa kali jalan sama DMS ini, gue menghibur diri gue sendiri dengan kata coincidence, kebetulan. Tapi tadi pada saat mau nunjukin ke lu rupa aslinya, Ovilus tadi, pada lihat kan ya, di sebelah kan tadi. Biarkan aku menunjukkannya padamu. Itu momennya bisa pas kayak gitu loh. Gue nggak denger pasti. Ini belakangnya. Itu suara orang. Hah? Suara orang kok. Apa? Oh bukan. Yang dia itu mau usah dipeduli itu orang jahil. Nggak, maksudnya ini. yang dari Ovilus itu tuh bukan Bu Ayunya. Oh bukan. Kayaknya yang cewek korban. Bukan yang yang ini nih. Apa namanya, mau nunjukin aslinya dia mengabdi kepada siapa? Oh si kampret, pantes tadi tiba-tiba anjing pas ya enggak itu pas kan gue lagi ngeliat nih, cakep nih, ya cukup tinggi sih untuk cewek tapi nggak yang tinggi banget, badannya sintal gitu, bagus banget gitu ya. Terus tiba-tiba
gua nggak denger ini. Pokoknya kayaknya momennya pas deh. Gue sempat ngedenger alat lu, cuman gue nggak tahu ngomong apa. Tiba-tiba muka dia berubah. Jadi kayak ada serem. Lu bilang serem banget. Gak usah kasih lihat muka aslinya. Iya itu makanya gue pikir ganti sosok. Tapi pas gue lihat bajunya masih biru yang sama. Jadi mukanya doang. Taringnya keluar tapi agak bersisik. Bener nggak? Ya, jadi ini dia mendapatkan ini dari kayak turun temurun. Ibunya sendiri yang menyerahkan itu. Jadi emang kayaknya. Kalau aku tadi ngeliatnya sampai, oh nggak deng, itu ibunya ya. Tapi kayak nenek ya. Ya, maksudnya mungkin ya dipakai juga ya ininya, dipakai juga formnya. Ini udah ke arah situ ini. Soalnya itu bayi-bayi yang laki-laki tuh dibunuh kok. Mungkin ininya turun temurun Mbak, tapi aku kayak lihat satu sisi kayak ada bohongnya gitu. Jadi emang ini turun temurun ya. Ininya turun temurun. Ya. Tapi yang memprogram ini kemudian bisa sepowerful itu ya Ibu Ayu sendiri gitu dengan. Iya, dianya. Emang passion ya. Passion dan dia kalah. Emang mau lagi gitu. Even sama yang Belanda pun ini istri kesiak kan? Enggak istri juga ya. Ya selir lah. Cuman dia. Belandanya tunduk loh. Itu karena the power of itunya makanya dia bisa. Iya. Ada istri sahnya loh. Si Belandanya. Iya. Maksudnya dia kayak gitu, bisa yang kayak gitu. Jadi dia kayak dia istri pertama gitu. Iya. Padahal cuma selir. Udah dapat itunya? Gundik ya? Apa? Bentukan, dia kayak apa sih? Kayak apakah di simbol atau runik atau apa sih? Enggak, kalung liontin gitu ya? Liontin biasa gitu. Warnanya biru juga. Bentukannya Mas D atau Mas Nu ada yang udah dapat? Kayak apa ya? Jadi bulat telur. Bulat telur gitu, terus kayak ada ukirannya dikit gold gitu. Tapi nggak terlalu banyak ya, maksudnya cuma kayak ada gitu dikit. Terus udah kalung, cuman emang untuk kayak gede banget sih, maksudnya kayak wow gitu, lu niat banget kayak langsung dia gitu. Cuman kayak dia pakai tuh kayak sanggulannya tuh sanggulan rapi, cuman kalau udah ngelepas rambutnya buset, cakep ya. Maksudnya aku aja ngeliat kayak wow gitu. Iya, maksudku kalau misalnya kita dapat form dari bentukannya, mungkin kalau kita cari, kita bisa tahu menuju ke mana gitu loh, kayak kan ada logo-logo khusus kayak gitu kan. Kayak, logonya si emasnya ya. Iya. Itu kalau reliknya itu kayaknya asli dari leluhurnya. Cuman energi yang ada di dalamnya itu dia program. Oke. Nah, programnya pakai jadi jasa. Reliknya udah ada dari zaman dulu. Emasnya mah tidak mengandung apapun, misalnya itu hanya perhiasan. Ya mungkin batunya ada, tapi ada dari Indonesia. Tapi isinya itu diprogram sama dia, karena apa? Kayak ibaratnya kayak dituhankan itu batu, diisi. Oke, iya. Gitu nggak sih? Dijadiin jimat. Lebihnya, ya, kalau jimatnya udah dari dulu, tapi isinya beda. Isinya itu lebih soft zaman dulu. Oh. Karena Bu Ayunya nih jadi. Karena Bu Ayunya jadi menjadi. Number one itu tadi. Kemudian ada apa ya? Mungkin godaan atau tawaran ke hal-hal yang lebih singkat tapi berbahaya, diambil jalan itu. Nah, energinya itu ke ininya. Jadi sepowerful itu. Ya, pokoknya intinya gitu. Oke, kita semua, aku minta semuanya yang ada di sini kita memberikan energi love, energi kasih, mendoakan siapapun yang ada di sini untuk supaya perjalanannya lancar. Pokoknya tidak memaksakan apapun, supaya pokoknya mengalir seapa adanya atas izin semesta. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Sekalian yang mau muntah muntahin aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas De, biarin aja. Yang mau ada yang mau muntah muntahin ya semua ya. Sambil cleansing semua aman. Jadi pengen Aman, gue aman. cleansing nggak apa-apa. Nanti kenal lo Dik. Gue kan peduli. Oh, tajam. Lu tajam. Partner baru nih. Wah, seger banget badan langsung. Enak banget ya. Tadi berat badan gua. Kayak mulai di cleansing semuanya. Bau darah anjing. Oke. Ngomong apa ngomong? Enggak nanya. Nah, bukan mau ngomong, mau nanya doang. Apa? Portalnya tuh ininya emas nih lingkarannya. Terang kayak putih tapi dalamnya ungu ya? Hah? Campuran warna. Iya campur, iya. Lebih enak ya sekarang. Jadi emang si alat itu kayak double ya portal itu. Cuman ada tadi gini, kemanapun kamu pergi dengan atau adanya alat itu, pintu bisa kebuka gitu. Jadi maksudnya harus waspadanya jangan beda, harus sama terus. Oke. Itu kan kayak emang ada fisik alat nyalain matiin gitu ya. Iya, Nah, gimana caranya kita harus belajar untuk bisa matiin nyalain. Maksudnya dia kontrol ya. Kontrol sama Waspada. kulonun. Iya itu. Salam. Ya. Selamat ini tinggal apa? Itu yang kurang. Terima kasih ya. Kayak easy aja men. Hah? Kayak main Iya, sama kayak gitu. Nah, tapi ini kayak kalau pada saat, maksudnya apalagi yang punya kepekaan gitu ya, kemanapun kita pergi tuh kayak harus selalu aware akan itu. Misalnya kita nggak pakai alat itu aja tuh, apapun bisa kebuka gitu. Iya. Jadi waspadanya juga harus sama. Bagus kok pesannya nih. Oke, Saradix, ini semuanya sudah kelelahan dan udah digigitin semut ya. Kasian. Gimana kakinya? Kasihan sih semuanya. Kenapa Kur? Mana Kur? Bijinya digigit semua. Bohong. Ya kasihin bijinya dong yang gede. Kantor pusat ya? Udah nyampe pusat dia. Buka celana buka. Semutnya. Enggak, bijinya doang yang gede. Ya bijinya doang kasihan. Iya. Kasihan. Nangis nggak? Malah bawa parang nih semut ya. Pedes banget. Hah? Ya Allah. Semutnya bawa parang ya? Iya, pedes Ini banget. baru bener pabrik gula, ada semut. Oh iya benar. Lu sih ngomong dari awal. Iya. Bang, gue tanya. Biji lu udah gigit semut nggak? Enggak. Oh berarti dari Brebes. Oh, telur asin. Ayolah. Oke, Mas Erik, Mas Dika, terima Thank kasih. you tim semuanya, tim DMS. Udah mau jalan-jalan lagi sama kita. Semoga akan ada kolaborasi romantis berikutnya ya. Oke, Saradix, Greeners, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.
Yang terjadi di Rumah Sakit Arjawinangun terbengkalai aplikasi DMS Plus. Ya banyak yang berusaha untuk masuk ya. Dan aku rasa kayak ada sesuatu. Shit, sorry. Gue nggak mau resiko, gue matiin. Sorry. Antara gini, kepalanya bentukannya kayak kambing tapi mukanya manusia, gimana sih? Betul. Sini nih. Ya. Kok dia kita samperin dia nggak pergi gitu? 1100% men. Ini setan men. Kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Di belakang ada growling. Sini nih. Men, woi, anjing. Stop, sudah. Where are you? Bisa ada Denny. I just Where are you now? me. I just wanna come say hello Oh, and say hello. Denny, where's mom? Where's mom? Are you with mom? Somewhere. Somewhere. Mm-hmm. Somewhere. How are you guys doing? I'm good, Denny. How are you? Uncle es krim. I Padi mana Padi? Padi. because Sarah is so sad. Oh, She's I know. so sad. I know, Denny. That's Sarah why miss you so much. I just wanna come and see and say hello. Okay. So now you can back and forth. I can come and see you guys. Nice, Denny. Denny, meet Uncle Eric. Already? Do you remember Uncle Eric? Hi Danny. Mas Eric. Hello. How are you? I'm Good. Send my regards to mom, okay? Can you please tell Sarah? You can tell by yourself, Denny. Well, What is it? because I know that she's sad. Yeah, we all know. That's why I'm worried. You don't have to worry, Denny. You don't have to worry about Sarah. Yeah. She's okay. Yeah. She's going to be fine. Yeah. But she's so sad. That's why I come here and wanted to see and say hello. How are you, Denny? How's your trip before? Yeah. Good? Nice trip? Are you happy? Happy? Yeah? Yes. What do you see? Because I'm worried about her. Oh, you are about Sarah. She's so sad. Yeah, of course. You know what, Denny? You like sun. Yeah. Yeah. I'm your big brother, right? Can you tell Sarah? That I love her so much Yeah. and she will always be my mama. Yeah. Yes, Denny. Yeah. Sarah heard that. Okay. So I'm gonna go. Where? I can see you guys. I can come and say hello. Yeah. And We yeah. miss you so much, Denny. Yeah, I miss you guys too. Lot of Saradik tell how's Denny? Where Denny? Who's Saradik is your fans. You have a lot of fans.
Okay, I have to go. Say hello to mom, okay? Yeah. Ya, emang dia ketemu mamanya? Yes. Udah? Udah dong. But tell her that she will always be my mom. Yeah. Yeah, for sure. How about me? How about me? Oke, bye Denny. Untung dia pergi. Tadi udah gue cariin es krim Denny. Cuma untung udah pergi, aman jadinya. Mate, nggak jadi beli es krim Mate, aman. Udah pergi orangnya. Ya bisa Mbak. Wow. Dia kok bisa balik lagi ya? Iya dia bisa back and forth. Maksudnya udah ada akses kan soalnya. Iya. Mas lu nanya, bisa back and forth sekarang? Iya. Iya. Itu misteri. Ya, namanya juga nggak tahu ya dunianya ya. Iya, udah ada akses. Tapi ini beda ya, vibes energi yang ini Denny datang kali ini kayak enggak Radix. Kalau nggak ada ya nggak bisa ini. Jadi gua kagak dibenci-benci banget. Benar. Sudah banyak alat yang dikorbankan. Cap. Kata Denny, you will always be his mom. Iya. Suara anak kecil. Loh, ini siapa? Denny ternyata. Oh, oke. Jadi ternyata Denny. Oke, kita tahu bahwa Denny itu udah rescue, udah crossing, udah crossover. Tapi entah gimana, mungkin dengan energi Tuhan dan semesta, Denny akhirnya ada path atau ada akses untuk bisa back and forth bolak-balik. Either itu mengunjungi Mbak kah atau ya hal yang lain. Tapi pada saat aku sensing Denny kembali itu, aku sama sekali tidak merasakan ada energi negatif yang nge-latch di Denny. Jadi memang sudah, puji syukurnya memang sudah lepas dari ikatan bad energies atau energi gelap yang pernah dialami oleh Denny. Itu sebenarnya salah aku sih. Karena sebelumnya tuh aku nangis. Jadi ada yang bikinin AI-nya aku sama Denny gitu. Aku nangis tuh tanya sama Tere tuh. Nggak berhenti nangisnya. Sampai aku copot softlash dulu, aku biarin diriku nangis dulu. Di hotel di Cirebon. Bengkak kok matanya. Nggak tahu kok melo banget gitu. Kayak kangen. Gimana sih kalau orang berduka gitu. Dan pas Denny datang, itu kayak aku sadar bahwa ya aku harus oke, I have to let you go gitu. I'm letting go gitu. Aku melepaskanmu gitu. Ini datang juga karena dalam hati Mbak kan manggil ya, kayak rindu, kangen dan segala macam. Jadi ada energi yang narik gitu. Ini tau nggak? Tadi sore pas kita briefing kan Mbak ngeliat video yang ada di iPad-nya Pak Dem kan. Iya. Terus Mbak nanya, boleh nggak aku posting? Oh iya boleh posting aja kata Pak Dem kan. Terus tadi baru posting sore kan tentang Denny kan. Ya maksudnya nggak bisa dipungkiri bahwa emang Sarah udah nganggap Denny kan udah ada koneksi itu kan. Lah gue juga kaget, gue lagi mesen kopi di depan dipanggil sama si Andi. Bang Denny, iya Denny kenapa? Besok episodenya, gue bilang gitu. Keren sih. Gue juga kaget sih, ini kenapa bisa balik lagi ya? Lah, gue tadi barusan dari kencing, gue denger di HT. Denny. Apaan Denny? Udah crossing kok. Crossing. Katanya itu juga Dika. Kenapa udah speak? Iya, Denny komunikasi. Denny langsung gue lari ke dalam. Good newsnya itu, dia bilang dia bisa I can come to see you guys. Tapi ada apa terang dari atas, tau gak? Maksudnya kayak di belakang aku tuh kayak aku nggak tahu apa, tapi kayak silau banget gitu. Nah dia tuh kayak ditungguin gitu, kayak ditungguin, udah gitu. Dikasih ini ya, jatah gitu. Waktu. Aku tapi masih ini deh, masih agak berusaha connecting the dot aja gitu. Sedangkan kemarin kan cerita kalau yang ada sayap itu kan, terus ternyata juga dengan tadi malam. Yes. Siapa? Sirap. Ya sirap. Iya.
Iya. Gitu loh, maksud aku kayak Sayap ini, terus Denny pulang pergi gampang, terus bilang Cahaya. Soalnya Denny-nya beda ya Mas? Energinya itu beda. Dan kedengeran dia happy. Maksudnya kayak dia bisa back and forth kapan aja dia bilang, I can come to see you. Bang ada. Dan itu kayak iya, Mama ada. Kayak happy gitu loh. Dia ngomonginnya pun happy. Beda ya? Ya banyak hal kayak udah tuntas, terus dia ya energi kan tetap ada ya. Tapi kayak dia di mana yang kita nggak tahu. Tapi itu lebih beda ya? Dia tahu kita di sini gitu. Gimana ya susah jelasinnya? Iya lagi. Enggak, tapi ini mungkin kayak gara-gara tadi tanya sama Tere. Ada video tadi, ntar ditayangin aja. Aku sebelum itu nangis, aku copot softflash dulu. Ter. Terus Tere, kenapa sih Bu? Gitu. Terus aku duduk dulu di tempat tidur. Aku nangis dulu tadi, iya aku copot softflash dulu. Wah udah dandan lagi. Aku keringin pakai hair dryer tuh nggak nempel bulu matanya, aku keringin. Baru aku make up lagi, nangis lagi. Terus sampai sahabatku message kan, terus si Lisa tuh sampai ngomong gini, nggak apa-apa kok Beb, kalau misalnya emang kamu mau nangis sekarang nangis aja, karena mungkin dari kemarin dia nyebrang sampai sekarang nih kamu proses masih belum ngeh gitu, masih processing, nggak apa-apa. Dia bilang kan orang berduka waktunya kan lain gitu. Mungkin kamu belum pernah yang nangisin banget dan kamu pernah nangisin banget tapi kayak masih ketahan, katanya. Ya bener juga sih mungkin itu gitu. Dan hari ini nggak tahu kenapa emang kangen banget gitu. Cuman aku kayak apakah aku egois ya? Enggak juga. Aku bukannya gimana ya kalau dibilang aku ikhlas ya. Aku maunya aku ya berusaha ikhlas tapi aku jujur ya kangen, sedih lah gitu. Tapi maksudnya mungkin kasih waktu dan aku bukannya mau nahan gitu sama sekali, enggak. I'm so happy gitu, bittersweet lah gitu rasanya gitu, kayak berduka aja gitu. Jadi mungkin kasih waktu dan ya mudah-mudahan sih dia nggak usah sering bolak-balik lah gitu. Tapi kalau dipikir lagi mungkin sama aja kayak kakek aku mau nengok datang gitu loh, kayaknya aksesnya kayak lebih gitu ya Mas. Gak ngerti itu semesta yang penuh misteri. Iya. Sarah itu ngerasa kehilangan banget, sampai dia selalu bilang sama orang-orang terdekatnya, bilang kayak abis ada family member yang meninggal gitu rasanya. Jadi beneran susah untuk kehilangan Denny, itu susah. Dan waktu itu mungkin sempat kalau Saradik yang sempat ada yang dia sempat beberapa kali matiin kolom komentar gara-gara nggak bisa menerima obrolannya orang tentang Denny, kayak karena misalnya gini, so tau lu gitu. Iya, kayak ada rasa itunya, mungkin kayak gue lagi berduka terus lu ngomongin orang itu yang belum tentu bener juga, terus ngomonginnya tuh makin ngegulung bukannya yang bikin gue happy tapi malah tambah sedih gitu. Akhirnya dimatiin sama Sarah. Iya, kayak gitu gue. Ya udahlah. Maksudnya aku nyalain lagi, matiin lagi. Maksudnya kayak belum bisa gitu, dan emang step by step. Dan hari ini memang tadi itu aku pas posting video kangen aja gitu, kangen banget sampai iya udah, tapi ya udah gitu. Cuman ya mungkin dia tadi cuman udah nggak apa-apa gitu kali kayaknya. Ya tadi pas lagi ngobrol-ngobrol ya, nggak tahu tadi ke-record nggak sama BTS tadi itu, sama lo ya, bukan yang di dalam ruangan apa? Berarti Kur sama itu yang sempat nyetel video Denny, ada nggak? Sempat di-record nggak? Yang nyetel video Denny yang di kamar. BTS, tapi kan ngerolling terus kok dia. Pokoknya ada sempat tadi kita ngeplay dulu terakhir video Denny. Itu sebenarnya mau ngasih tahu bahwa akan tayang Sabtu gitu kan. Terus gue kasih tau liat Erik. Nggak lama Sarah langsung yang ngeluarin handphone yang ada salah satu dari temennya kita di kantor DMS Plus tuh bikin pakai AI tapi yang gerak gitu. Terus Sarah bilang, ini boleh posting nggak sih? Gue bilang posting aja. Jadi kayak maksudnya momennya tuh kayak coincidence juga gitu kan, nggak sengaja, bukan tiba-tiba Denny masuk tuh, kita lagi nggak sengaja ngobrolin, Sarah posting, terus tuh kok ada. Gue tadi langsung agak shocknya kayak, apa Denny gitu. Good news. Ya somehow it's sad, tapi ya dia bilang tadi pesan dia, ya kita tahu lah pasti apa ya, kayak Denny ini anak kecil yang dia terlalu malu untuk ngomongin ke mamanya kalau dia sayang sama mamanya, kayak gitu. Jadi kayak tadi dia mesen ke Mas Nunu tadi ya, ke lu ya Fat ya, yang si dia pesan, ya tell Sarah
She will always be my mama. Iya. Dia bilang kayak gitu. Terus lu bilang, ya lu ngomong aja sendiri ini. Gitu. Tapi enggak, aku sih I have to let go. Jadi oke. Karena aku tahu kalau misalnya aku kayak gini terus, nanti dia perjalanannya susah kan. Itu jadi I have to let go. One step at a time. Aku akan kasih diriku waktu. Tapi I'm gonna let him go. No, I'm letting you go. I'm letting you go. Melepaskan seseorang yang sangat kita cintai bukan berarti melupakan. Itu adalah bentuk cinta paling tulus saat kita belajar mengikhlaskan meski hati belum sepenuhnya siap. Dan meski mereka telah tiada, kita tahu mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup di dalam hati yang tak pernah berhenti mencintai.